ketika Jokowi mendaftar Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta. Ada cerita apa Pak Jol? Kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, Siapa itu? Denny Iskandar. Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas, katanya. Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain. Kan nulis berkas nih, nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda? Satu itu kejanggalannya. Dua, kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Jadi memang benar ada alumni UGM atas nama Joko Widodo. Ada. Itu lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia. Data-data di tempat saya dan teman-teman sudah mulai lengkap tentang makhluk ini kan. Kalau melihat pergerakan di Solo akhir-akhir ini, Pak Zul melihatnya seperti apa? Ada skenario alternatif yang mereka siapkan dan itu kita harus jeli melihatnya. Jangan fokus kita ke Solo terus. Kemana lagi? Ya, saya nggak bisa buka di sini, tapi yang jelas kita nggak bisa konsentrasi hanya urusan Solo. Akan ada epicentrum baru? Iya. Menghancurkan satu negara, kuasai ibu kotanya dulu. Menghancurkan satu bangsa, manipulasi sejarahnya. Dan ini Jakarta, tempat situs-situs sejarah kemerdekaan kita. Hilang nanti sebentar lagi. Kita dipindahkan ke Kalimantan. Saya nggak peduli. Saya nggak mengenal istilah kriminalisasi, saya nggak mengenal. Saya melakukan ini semua bismillah demi bangsa saya. Gitu. Tidak ada kekhawatiran saya diapa-apain, udahlah. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, nama Egy Sujana masih menjadi perbincangan hangat setelah melakukan manuver menggelar pertemuan bersama mantan Presiden Joko Widodo dan berbuah dikeluarkannya SP3 kasus tudingan ijazah palsu terhadap Egy Sujana. Terlepas manuver dari Egy Sujana, ada hal lain yang sebenarnya perlu mendapat sorotan terkait misteri ijazah palsu dari Joko Widodo. Dan di episode kali ini, saya akan berbincang dengan seorang aktivis senior kebangsaan yang memiliki informasi dan juga cukup lama concern terhadap kasus ijazah Joko Widodo ini. Segera saya sapa Dr. Zulkifli Ekomae. Pak Zul, terima kasih. Matur suwun. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Sudah hadir. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong soal Egy Sujana, ada kisah apa Pak Zul dengan Egy Sujana? Ya, saya cukup dekat hubungan saya dengan Egy Sujana sebagai teman sesama aktivis. Satu saat tahun 2013 saya diundang ke tempat dia, empat mata, saya ngomong sama dia menyampaikan keinginan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur. Oke. Kaget juga saya tanya, loh Gi, kamu itu orang Jawa Barat, aku yang seharusnya berhak itu maju ke sana, tapi aku nggak ada keinginan gitu untuk jadi pejabat. Kok kamu tiba-tiba, ya kenapa? Salahku apa? Katanya gitu. Nah ternyata belakangan saya tahu bahwa dia sebagai pendamping salah satu kandidat gubernur yang lain. Karena untuk jadi maju sebagai calon independen itu harus ada persyaratan KTP dalam jumlah tertentu. Ternyata yang menyiapkan semuanya KTP itu adalah calon gubernur yang lain. Gitu. Okay. Jadi, nah dari situ sejak saya memang dari dulu sudah punya kesan pada sahabat saya yang satu ini bahwa dia memang bukan melakukan pekerjaan ini sebagai profesi. Jadi lawyernya dia sebagai benar-benar sebagai profesi untuk kehidupannya. Itu sudah bagian dari kan kita mesti dua. Ada aktivis yang latar belakangnya memang untuk mengabdi, ada aktivis yang dianggap sebagai profesi. Nah, saya masukkan kategori profesi itu untuk sahabat saya Egy Sujana itu. Gitu. Oke. Menurut Pak Zul, Egy Sujana sebagai aktivis itu bukan untuk pengabdian? Bukan, untuk profesi, jelas itu. Berapa kali ada kasus saya tahu, itu untuk profesi. Tujuannya? Ya kalau profesi ya pasti untuk kehidupan lah. Uang? Apalagi, iya, apalagi. Kan memang hidupnya dari situ, gitu maksud saya. Hidupnya dari situ. Gitu. Artinya tidak ada nilai-nilai yang menjadi pedoman? Saya kira enggak ada.
Saya kebiasaan dia yang saya perhatikan tuh, misalnya nih, kalau rapat sama pengusaha, saya ikut, mobilnya yang mobil apa mewah gitu kan. Satu saat saya diundang rapat sama dia dengan orang-orang buruh, dia pakai mobil jelek. Nah, jadi itu sudah biasa. Semua skenario dia buat sedemikian rupa dan cukup detail. Oke. Saya kira cukup detail. Jadi Pak Zul sudah hafal dengan karakter seorang Egy Sujana. Oh, sudah sangat hafal dan saya tidak kaget dengan peristiwa kemarin. Makanya Bertemu Jokowi di Solo. iya, karena buat saya itu sudah bukan berita. Saya sudah punya prediksi satu saat itu akan dia lakukan. Itu saya sudah punya prediksi itu. Kenapa Pak Zul punya prediksi itu? Ya seperti tadi saya sebut, dia memang sebagai profesi, aktivis sebagai profesi, lawyer sebagai profesi. Jadi bukan untuk mengabdi, untuk mencari kebenaran, nggak ada itu di kamus. Bukan untuk perjuangan? Bukan. Yakin saya itu. Sampai akhirnya kejadian 8 Januari kemarin. 8 Januari. Itu bukan berita. Jadi buat saya, siapapun yang datang ke Solo, itu bukan berita. Pasti targetnya apa, sudah kita ketahui. Nah, kecuali kalau Jokowi datang ke Madilog misalnya, itu baru berita. Ada apa ini kok datang ke Madilog? Itu. Oke. Gitu kan. Jadi Pak Zul melihat apa dari manuver Egy Sujana dan siapa yang diuntungkan dari pertemuan 8 Januari di Solo? Ya, rejim Joko Widodo lah. Karena kita dialihkan perhatian terhadap ijazahnya itu. Padahal saya tetap pada satu kesimpulan bahwa yang palsu bukan ijazahnya, Joko Widodonya yang palsu. Ini Orangnya. ini bukan Joko Widodo sebetulnya. Joko Widodo yang sebenarnya bukan dia, gitu. Karena saya temukan satu data dan itu cukup akurat bahwa Joko Widodo yang punya ijazah itu, yang berkacamata, yang berkumis itu alumni SMA Negeri Yogyakarta. Sementara yang SMA 8, SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta. Sementara yang palsu ini ngeklaim alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Yang jadi presiden. Yang jadi presiden. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta saat itu tidak ada. Yang ada SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan itu. Jadi sudah manuver-manuvernya udah tertata dengan baik. Oke. Jadi memang benar ada alumni UGM atas nama Joko Widodo. Ada. Itu lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, sekarang dia di mana, nasibnya bagaimana? Terus terang saya belum tahu. Tapi seharusnya itu yang ditelusuri. Siapa ini manusia yang menggantikan Joko Widodo ini? Kan itu persoalan besar buat saya. Gitu loh. Itu yang membuat saya ya harus marah memang. Kok masa sekian banyak orang kok jadi bodoh gitu loh? bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tidak ada yang memperhatikan ini orang ini siapa? Bayangkan dampak kerusakannya manusia satu ini luar biasa, rusak semua institusi kita. Tidak ada yang baik. Gitu. Dan dimulai dengan hal yang tidak baik juga. Saya dengar ada kisah ketika pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012 di DPD DKI Jakarta, Pak Zul. Iya. Ada cerita apa, Pak Zul? Itu kebetulan yang menerima pendaftaran dia itu adik kelas saya di Universitas Airlangga, sama-sama aktivis mahasiswa. Dia di Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Kedokteran. Dia yang menerima pendaftaran karena dia sebagai aktivis dari DPD PDI DKI. Siapa itu? Denny Iskandar. Oke. Dia saat itu ngomong sama saya, "Mas, ada yang aneh nih Mas, calon gubernur ini Mas," katanya. "Apa? Ijazahnya, foto di ijazahnya sama orangnya ini lain." Kata dia begitu. Itu ketika Jokowi mendaftar di depan dia, kan nulis berkas. Dia perhatikan, dia buka, loh kok beda. Satu itu kejanggalannya. Dua, kejanggalannya adalah di data itu umur ibunya sama dia cuma beda 11 tahun. Gitu. Dan itu sudah disampaikan ke yang lain, tapi yang lain kan sedang jatuh cinta sama manusia satu ini. Gitu. Dan ada instruksi dari Ketua Umum DPP gitu. Itu yang membuat saya, kita ini dibohong-bohongin, ngomong ini negara demokrasi setelah Undang-Undang Dasar diganti. Mana demokrasi? Semua yang menentukan Ketua Umum partai kok. Oke. Pak Zul, ketika Denny Iskandar menemukan kejanggalan tadi, apa yang Denny lakukan? Ya dia pasti ngomong ada beberapa orang, termasuk saya. Kalau satu tokoh lagi saya nggak bisa disebut karena itu cukup senior. Saya nggak mau menarik-narik orang lain. Tapi dia juga bawa itu ke
internal mereka, tapi semua lagi jatuh cinta. Jadi Denny jadi minoritas dan Denny akhirnya tidak aktif lagi di Kalah suara. PDIP. Iya, kalah suara, dan kemudian dalam pilgub berikutnya dia malah jadi tim suksesnya Anies, gitu kan. Itu. Oke, jadi Denny sudah menemukan kejanggalan pada saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI untuk Pilgub 2012. Mendaftar ke DPD PDIP DKI. Waktu itu zamannya Boy Sadikin. Boy Sadikin sebagai ketua DPD-nya. DKI. Ya, betul. Oke, jadi sejak saat itu sudah mulai tercium keanehan-keanehan. Keanehan tercium. Dan seharusnya semua orang tahu ada keanehan-keanehan tentang makhluk ini kan. Saya sebut aja makhluk. Ini kan banyak keanehan sebetulnya. Saya ketemu dengan dia waktu dia menang Pilgub putaran pertama. Saya ketemu di satu tempat di rumah seorang sahabat saya, dan saya ngomong tanya-tanya lah tentang Jakarta. Dia sebagai calon gubernur layak dong. Saya sebagai warga Jakarta saya nanya gitu. Saya orang Surabaya tapi KTP saya Jakarta. Berarti saya berhak ngomong tuh, meskipun saya tidak ikut tidak nyoblos saya, karena saya tahu ini sudah tidak benar semua. Itu saya nanya tentang Jakarta, nggak ngerti apa-apa. Main-mainin orang-orang ini, main-main semua. Nggak ngerti apa-apa. Kalau makhluk model begini jadi gubernur, kemudian dijadikan presiden, gimana coba? Nggak ngerti aku. Kenapa itu tetap terjadi, Pak Zul? Saya kira ada kepentingan lebih besar lah. Ada kelompok besar yang pengen menguasai kita, bangsa kita. Pasti itu. Pasti, terbukti. SDA kita diambil. Kemudian yang paling fatal yang sekarang saya persoalkan adalah dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Itu buat saya fatal itu. Fatal ini. Dan tidak ada yang care gitu. Sampai saya bawa ini ke Mahkamah Konstitusi, saya gugat ini. Bagaimana status Jakarta ini? Bagaimana status ibu kota kita? Mana ibu kota kita? Bayangkan dulu, zaman dulu, waktu perjuangan dulu, ketika Jakarta jatuh, bapak-bapak kita memindahkan ibu kota ke Jogja supaya kita tetap eksis. Negara kita tetap eksis. Sekarang kita nggak punya ibu kota. Kan bajingan ini, asli bajingan ini. Oke, kembali ke ijazah pada saat pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012. Ya. Jadi itu ijazahnya asli, orangnya palsu, atau orangnya beda dengan ijazahnya? Iya, ini ijazahnya asli. Makanya saya akhirnya mengambil kesimpulan ijazah palsu itu yang sekarang diributkan, itu memang sengaja dibuat untuk mengalihkan pendapat orang bahwa yang palsu ijazahnya, kan gitu. Yang bawa siapa? Dian Sandi waktu itu dari aktivis PSI. Setelah itu hilang lagi kan. Memang sengaja dibuat, dan ada banyak yang terjebak dengan permainan ijazah palsu ini. Nah, sekarang permainan dilanjutkan kan. Dengan Egy masuk ke Solo, diobrak-abrik itu yang namanya TPUA. Kita kadang-kadang jadi terlalu bodoh gitu loh. Apa mereka terlalu pintar atau kita terlalu bodoh? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Dan yang yang Pak Zul ingin kejar adalah siapa manusia ini? Makhluk ini siapa? Gitu. Kalau sahabat saya Mulyadi dari UI mengatakan ini makhluk yang dikirim dari neraka untuk menghancurkan Indonesia, gitu. Gimana coba? Saya benar-benar nggak tahu, saya harus. Tapi saya sudah punya batas waktu. Sampai kapan ini diginikan terus? Dikirim oleh siapa, Pak Jo? Pasti kekuatan besar. Nggak mungkin kalau cuma kekuatan, ya kalau proksinya di Indonesia ya kita lihat seperti LBP, itu proksinya aja. Itu juga pemain-pemain yang pasti di atasnya ada lagi. Pasti itu. Dan saya sudah mengingatkan loh, sama LBP, Hendro Priyono, Wiranto, sudah saya ingatkan lewat tulisan saya untuk komitmen terhadap sumpah. Karena sebagai prajurit, mereka punya sumpah prajurit. Saya sebagai dokter punya sumpah dokter. Jangan dilanggar loh sumpah ini, karena ada kata demi Allah di situ. Itu. Ya, oke. Ketika ijazah yang dikeluarkan UGM itu asli, memang atas nama Joko Widodo. Joko Widodo. Tapi yang menggunakan makhluk yang kiriman neraka ini kan gitu. Untuk pendaftaran. Dan ini ada cerita mengenai ini ada semacam politbiro dari Boyolali
yang meyakinkan bahwa dia sudah berhasil menjadikan kadernya untuk jadi wali kota di Solo. Jadi ini ada skenario besar, ini ada kadernya berhasil jadi wali kota Solo. Dan di ijazah itu memang tidak ada gelar. Di sertifikat ijazah tidak ada gelar, makanya dia pakai Dr. Andes. Ketika pendaftaran itu? Iya, pakai waktu pendaftaran sudah pakai insinyur, waktu di Solo masih Dr. Andes dia. Untuk wali kota Solo? Ya, masih Dr. Andes. Karena gelar itu ada di sertifikat wisuda, ada gelar. Tapi kalau di ijazah itu gelar tidak ditulis. Tidak ditulis. Jadi memang permainan dimulai dari Solo? Iya. Ketika kontestasi Pilkada Solo. Pilkada Solo, tapi diperkuat lagi ketika terjadi kasus Abu Bakar Basir. Nah, gitu kan. Waktu itu kan Mega menolak ekstradisi Abu Bakar Basir oleh Amerika. Oke. Terus kemudian wali kota Solo yang bersedia melakukannya. Nah, dari situlah terjadi konspirasi Cina dan Amerika. Saya sebut aja. Ini dua kekuatan besar ya, Cina dan Amerika. Untuk permainan ini. Bukan permainan lokal ini. Kita jangan terjebak seolah-olah kita jadi pelawak-pelawak di panggung-panggung, kita menghibur rakyat. Tidak ada. Ini kekuatan besar ini. Saya harus buka ini. Kekuatan besar ini. Kenapa Pak Jul begitu yakin mengenai hal tadi itu? Ya sekarang kita lihat ya kasus Obor yang Cina, konsep Cina itu kan dari sana, dari utara turun ke bawah, ya kan? Kenapa dipindahkan ke ibu kota, dipindahkan ke Kalimantan, ya kan? Dan ini bukan sesuatu yang, dan kemudian yang jadi pion ini kan pernah jadi duta besar di Singapura, itu digarapnya di situ. LBP. Iya. Nggak bisa ini coba permainan lokal, nggak mampu seperti ini, nggak mampu bisa menjadikan sosok manusia sampai jadi presiden 2 periode dan sampai selesai pun masih bermain. Nggak mungkin dia sendiri, nggak mungkin. Sampai hari ini masih kuat? Masih. Kalau kita tidak bergerak dan kita tidak tahu bahwa ini ada masalah, bayangkan ini musuh kita sudah di dalam rumah kita ini, di depan mata kita. Nggak ada tuh yang care. Kita terjebak dengan permainan-permainan, sinetron-sinetron yang mereka ciptakan. Coba ingat, setiap kali ada masalah diciptakan isu baru. Setiap kali ada masalah diciptakan isu baru. Dan kita terjebak di permainan itu. Ini yang membuat apa? Itu terus terang pertanyaan saya mulai muncul ketika kasus ijazah ini berlarut-larut. Ada skenario apa ini sebetulnya? Kan sederhana. Kalau dia memang punya ijazah, ini punya saya nih. Selesai. Ada apa dibuat berlarut-larut dengan berbagai macam episode? Kan itu, logikanya begitu. Termasuk episode baru Egy Sujana. Iya. Harus diakhiri ini, tidak bisa dilanjut-lanjutkan. Makanya saya menghimbau teman-teman saya yang sudah terjebak ini, ayolah menyatu. Tidak bisa. Tapi kalau memang tidak ada yang mau, ya sudahlah, saya sendiri aja nggak apa-apa. Pakai filosofi arek Surabaya. Kan gitu, tali duk, tali layangan. Nah, awak situ hilang-hilangan, tidak masalah. Demi bangsa saya. Konsentrasi yang ingin Pak Zul fokuskan kemana untuk kan kasus ini? Pengkhianatan dimulai ketika banyak orang mengkhianati para pendiri bangsa ini. Gitu. Apa itu? Karyanya itu salah satunya Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Konstitusi. Ya, konstitusi itu diganti. Gitu. Dan para pendiri itu bukan orang-orang bodoh. Mereka itu sudah buat penjelasan. Untuk apa penjelasan? Untuk hal-hal pasal-pasal yang tidak jelas dibuat di penjelasan. Kemudian ada aturan tambahan. Hal-hal yang kurang di situ, misalnya di pasal 33, tidak ada udara saat itu kan, dirgantara kita tidak ada, bisa ditambahkan di aturan tambahan. Aturan peralihan, ketika ada pasal-pasal yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dibuat di aturan peralihan. Ini dihapus di 2002. Semua masuk ke pasal. Jadi kita dibohongin. Misalnya dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar yang baru itu 16 bab. Itu bohong, cuma 15 bab. Karena bab 4 kosong, harusnya bab 5 naik jadi 15 bab. Ini cuma tetap ditulis 16 bab. Terus 37 pasal. Bohong juga. Ini ada 100 lebih pasal itu, karena ada 20A, 20B, 20C.
Kenapa enggak ngomong aja kayak dulu? Undang-undang dasar diganti. Oke, undang-undang dasar RIS diganti. Ganti undang-undang dasar Sentral 50. Kita enggak, ini dibohongi. Jadi memang ini skenario besar. Dan Pak Zul melihat di era Jokowi kerusakan bertambah parah. Dia menyempurnakan kerusakan. Menyempurnakan kerusakan dia. Dan manusia ini jangan dibiarkan begini, merajalela begini. Bahkan ada yang menikmati. Iya kan? Termasuk sahabat saya Egy kan menikmati dengan datang ke Solo. Pasti motifnya sudah jelas kok, motifnya datang ke Solo. Apapun alasannya, apapun dengan pembenaran-pembenarannya. Siapapun yang datang ke sana pasti motifnya, oh ini Bank Sentral ini, Bank Sentral Solo ini. Kan begitu. Jadi sekarang fokus kasus ijazah palsu ini di masyarakat, Pak Zul melihatnya lebih kemana? Artinya apakah memang strategi yang dimainkan Solo sudah berhasil? Terjadi disinformasi? Oh sudah, kalau itu sudah lama sudah berhasil. Banyak pakar-pakar terjebak dengan permainan ini kan. Ngomong tentang kepalsuan ijazah ini. Ijazah aslinya ada, tapi tidak dimunculkan. Bukan milik makhluk ini kan itu, yang jadi presiden itu. Gitu. Termasuk pihak kampus juga? Iya, pihak kampus. Ya kita tahu UGM. lah. Itu tadi, sekarang kan tadi saya bilang, kita harus membedakan ini pengabdian apa profesi. Guru besar juga begitu, sama. Kalau dia nganggap posisi dia sebagai guru besar, sebagai profesi, ya dia harus dapat sesuatu dong. Sebagai profesi, begitu. Kenapa sekarang fokusnya tidak ke sana? Untuk misalnya mengejar siapa sosok Joko Widodo, pemilik asli ijazah UGM itu? Harusnya yang punya kewenangan, dalam hal ini presiden misalnya yang tertinggi. Dikejar ini. Diperiksa dia. Siapa sebetulnya? Harusnya kalau dia peduli loh. Yang alumni asli UGM? Iya. Yang lulusan SMA Negeri 6 Ya, Yogyakarta? kalau itu sih sudah pasti udah nggak ada orangnya. Kalau ada pasti dia teriak. Udah nggak ada, sudah nggak tahu di mana. Nggak ada. Yang ini loh, makhluk ini loh, yang sempat jadi presiden ini loh. Itu harus diperiksa, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan begini. Saya juga pernah berbincang dengan narasumber di Madilog juga. Dia menyampaikan juga keheranan dari Bang Taufik Kemas Ya. ketika proses untuk kontestasi Pilkada DKI dan juga Pilpres juga, ya kan? Mempertanyakan juga, ini tiba-tiba muncul dari mana, gitu kan? Ya itu makanya saya sekali lagi saya masih ingat dengan kata-kata sahabat saya Mulyadi dari UI. Ini makhluk yang dikirim dari neraka ini untuk menghancurkan Indonesia. Bayangin sampai begitu. Saking marahnya dia. Gitu. Jadi tidak bisa ini dibiarkan begini terus, tidak bisa. Habis kita sebagai bangsa. Itu yang saya khawatirkan. Dan tanda-tanda ke arah situ itu sudah ada. Tentang kehancuran bangsa ini udah ada. Ini rezim sudah berganti. Mengapa belum juga mengarah ke sana untuk membongkar siapa sosok ini sebenarnya? Kita tidak bisa mengingkari bahwa ada benang merah hubungan antara rejim lama dan rejim sekarang. Karena apa? Orang-orang dari rejim lama sampai sekarang tetap dibiarkan bercokol dan mereka bermain loh. Itu kan persoalannya. Seharusnya kan ya paling gampang ini. Saya sebagai presiden, biasanya ini presiden baru akan mengganti Kapolri, Panglima TNI diganti dulu untuk memperkuat posisinya. Biasanya kan begitu. Ini kan aneh ini. Ada apa sebetulnya? Itu yang saya pertanyakan. Saya selalu bergerak dari pertanyaan-pertanyaan terus terang. Saya kalau tidak terjawab, saya cari jawabannya sendiri. Perkara jawaban itu salah atau benar, bukan persoalan buat saya, tapi harus saya cari jawabannya. Kalau menurut Pak Zul, kenapa belum terungkap? Ya itu tadi, benang merah itu. Ada hubungan ini kan? Ada hubungannya. Kalau kita mencari kebenaran, makanya saya selalu bilang, ini momentum buat Prabowo Subianto sebagai presiden. Ini momentum loh. Kalau momentum ini untuk memperbaiki bangsa kita tidak dikerjakan, saya khawatir dia yang jadi korban. Tapi kan Pak Prabowo juga termasuk orang yang memegang falsafah mikul dhuwur mendem jero. Kepada siapa kita mikul dhuwur mendem jero? Pada siapa? Kalau pada pengkhianat, apa kita harus begitu? Enggak dong. Masa kita harus membiarkan pengkhianat merajalela? Tidak bisa. Filosofi itu harus digunakan tepat pada orang yang tepat gitu. Tidak bisa terus sembarangan begitu mikul dhuwur pada semua terus kita maafkan. Tidak bisa dong. Pengkhianat tetap pengkhianat.
Pengkhianat apa yang Pak Jul maksudkan oleh sosok Kan ini? saya kan tadi sudah bilang, dia dampak kerusakannya ini luar biasa. Kan saya pernah ngomong waktu saya diskusi di Madila waktu itu. Saya ingin bukti satu saja institusi yang tidak rusak oleh rejim Jokowi. Mana? Saya minta tolong sebutkan satu aja yang baik, institusi yang baik, rusak semua. Gitu. Terus kalau kita membiarkan ini terus dan kita hancur, jangan ada penyesalan dong di kemudian hari. Orang kita tidak berbuat kok. Ngomong aja enggak, apalagi berbuat. Kan begitu. Civil society apa yang bisa dilakukan untuk membongkar sosok ini? Kalau misalnya kita tidak bisa berharap kepada rezim yang berkuasa, karena masih ada benang merahnya tadi. Saya kira saya sudah tidak sendiri lagi. Ada beberapa teman yang sudah mengapresiasi apa yang saya pikirkan. Saya sudah berkumpul dengan beberapa teman dan saya tidak peduli. Saya nggak mengenal istilah kriminalisasi, saya nggak mengenal. Saya melakukan ini semua bismillah demi bangsa saya. Gitu. Tidak ada kekhawatiran saya diapa-apain, udahlah. Iya kan? Setiap kita sholat, kita ngomong, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Sudah itu aja kita pegang, aman, nggak ada kekhawatiran saya kemana-mana sendiri kok. Menurut Pak Jul akan terbongkar sosok ini sebenarnya siapa? Oh harus. Data-data di tempat saya dan teman-teman sudah mulai lengkap tentang makhluk ini kan. Apa misalnya? Jaringan Boyolali, Partai Komunis Cina, ini semua ada sudah. Udah kelihatan, bukan gosip loh. Ini bukan, saya tidak pernah ngomong tanpa data. Semua ada datanya, ada kesaksiannya. Gitu. Lengkap. Gitu. Makanya saya pernah bertanya nih sama semacam ya pejabat, pernah jadi pejabat di institusi intelijen, saya tanya, kok bisa begini? Apakah masih ada intelijen kita? Apakah mereka cuma sebagai pegawai-pegawai kantor Intel? Saya sampai ngomong begitu. Saking marahnya saya, masa begini? Saya orang awam, saya bukan siapa-siapa bisa membuka ini kok. Data-data yang Pak Jul miliki dan kawan-kawan bisa dibuktikan? Oh bisa, ada saksinya. Kebetulan masih hidup para pelaku-pelakunya. Iya kan? Yang terlibat masih hidup. Terlibat dalam Proses-proses ini kan, yang mereka kaget juga ya. Satu contoh Denny Iskandar kan kaget juga dia, loh kok bisa begini ya? Gitu. Orang dengan bukan pemilik ijazah bisa disahkan. Kan gitu. Masih ada semua. Dan kebetulan, ya saya tidak tahu ini, mudah-mudahan ini memang petunjuk, saya kenal baik dengan mereka. Mereka bisa cerita, tapi tidak semua orang seperti saya berani membuka begini kan. Saya juga harus lindungi sumber-sumber saya karena mereka juga, ya saya harus hargailah prinsip hidup mereka pengen aman kayak gitu. Data yang Pak Zul miliki bersama kawan-kawan sudah masuk ke negara juga? Nggak ada gunanya masuk ke negara. Nggak ada gunanya karena mereka sudah memasang orang-orangnya di institusi-institusi negara. Nggak ada gunanya. Bisa hilang data saya kalau sampai ke mereka. Nggak ada gunanya. Berarti Pak Zul sangat pesimis? Bukan pesimis. Pasti ada jalan. Kita sudah menemukan jalannya, sudah ada. Tapi kan kapan dilakukan dan bagaimana melakukan kan tidak bisa dibuka ke publik. Pasti dong ada jalan. Dan di sejarah mengatakan kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar. Kita tidak boleh pesimis. Kekuatan apa yang akan Pak Zul gunakan? Ya kekuatan orang-orang yang berpikir bangsanya, menyelamatkan bangsanya, itulah. Dan saya sangat pribadi sekali dengan mereka. Sangat pribadi. Saya tahu. Ya misalnya mohon maaf, tadi saya sebut Egy. Saya sangat kenal kan Egy. Tapi kan ada orang yang tidak seperti Egy yang saya kenal juga kan. Ada. Berapa banyak yang sefrekuensi dengan Pak Zul dan seberapa besar kekuatannya? Tidak banyak sih, tapi buat saya tidak penting jumlahnya. Tapi komitmennya yang penting buat saya. Komitmen yang penting. Komitmennya. Iya. Oke. Bagi publik, apa kepentingannya dibukanya sosok ini sebenarnya? Ya karena dia yang sudah
melakukan, kan saya tadi nyampakan dampak kerusakannya itu yang luar biasa. Kita dihancurkan ini. Ada dua hal ya. Menghancurkan satu negara, kuasai ibu kotanya dulu. Menghancurkan satu bangsa, manipulasi sejarahnya. Dan ini Jakarta, tempat situs-situs sejarah kemerdekaan kita. Hilang nanti sebentar lagi. Kita dipindahkan ke Kalimantan. Kan itu. Kan ini harus logika, kita harus berpikir dong, ada apa, skenario apa ini sebetulnya? Indonesia ini negara besar yang dikaruniai oleh Tuhan sesuatu yang harus disyukuri. Secara geografis, sumber daya alamnya, kan pasti jadi target ini. Kan begitu. Nggak mungkin hanya sekedar proyek-proyek. Enggak. Ini kasat mata loh. Ya kan? Ngomong korupsi aja. Kasat mata. Terus buat apa kita dipamerin hasil kerja institusi yang ngurus korupsi dengan uang yang bertriliun-triliun? Buat apa? Untungnya buat apa buat kita? Hanya wah bangga sudah bisa bekerja. Terus uang itu sekarang kemana kita juga nggak tahu. Jadi ini manipulasi yang luar biasa yang terjadi. Iya. Otak kita dirusak. Dibolak-balik otak kita. Jadi makanya saya mengajak kita harus fokus bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Harus itu. Harus fokus. Nggak bisa enggak. Caranya? Ya tentu dengan dialog-dialog, kita dengan pertemuan-pertemuan tertutup, ya antar kita gini kan pasti bisa. Saya juga ada tahu dan tentu saja kita sebagai makhluk ciptaannya kita masih berdoa, ya kan? Kita diberi petunjuk bagaimana jalan yang benar. Itu jangan, ini harus ada. Saya cuma berharap itu untuk memperkuat keyakinan saya. Berapa lama ini bisa terbongkar, Pak Jo? Yang menentukan waktu hanya Tuhan. Tapi saya yakin kalau ada istilah Gusti Allah mboten sare itu kan, saya yakin ada intervensi Tuhan itu. Di era Prabowo akan terjadi? Saya kira iya. Saya kira iya. Kita merdeka juga kalau tidak ada intervensi Tuhan nggak bisa. Berapa orang sih yang ada di pegangsaan waktu itu? Berarti Pak Zul punya harapan dong di era Pak Prabowo untuk terbongkarnya skandal dan manipulasi. Iya. Dengan atau tanpa pemerintah. Gitu. Yakin. Kebenaran itu tidak bisa ditutupi. Pasti akan terjadi pembuktiannya. Tapi Pak Zul sudah merasakan ada upaya itu di era Pak Prabowo. Karena tadi kan Pak Zul juga menyampaikan ini benang merahnya masih kuat. Iya. Rezim sekarang dengan rezim sebelumnya. Ya banyak yang mengatakan ini bagian dari strategi. Tapi kan kita juga punya ukuran-ukuran. Ya kan? Ini benar-benar strategi atau tidak berdaya. Kan gitu kan. Kan ada ukurannya. Kan kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berpikir, menilai ini bagian dari strategi atau memang tidak berdaya, kan kelihatan. Banyak kan kasus-kasus yang rame setelah itu hilang. Rame hilang. Kan gitu. Contoh PIK, rame hilang. Morowali, rame hilang. Berarti konsistensinya nggak ada. Berarti ada kekuatan yang menghilangkan itu kan. Kayak gitu. Sementara isu ijazah palsu bertahan cukup lama. Bertahan cukup lama. Jangan percaya bahwa media mainstream yang mengekspos ini bukan bagian dari itu. Saya curiga ini bagian dari itu, dibuat rame terus. Makanya saya senang bisa ketemu Madilog yang saya anggap tidak ada intervensi dari yang di luar Madilog kan gitu. Tapi kan perjuangan oleh kawan-kawan itu kan sudah mulai menunjukkan hasil kan? Saya kira iya, kan kita sudah mulai membuka kebenaran-kebenaran, ya kan. Banyak lah yang sudah kita sampaikan. Misalnya, sudah kita jangan ribut terus masalah ijazah palsu, ini orangnya palsu ini. Gitu. Kita kejar ini siapa ini orang ini, gitu. Kan gitu. Ganti haluan. Iya dong. Kan ini sudah sesuatu yang janggal gitu loh. Yo, lihat aja nih sosok ini ya, makhluk ini. Dengan kapasitasnya sebenarnya kan tidak mungkin melakukan pekerjaan besar ini. Tidak mungkin. Berarti di belakang dia ada kekuatan besar. Dan biasanya kalau dia sudah tidak diperlukan, dia juga akan dihilangkan nanti. Diganti sosok lain.
Dan itu yang kita tidak paham itu. Kita tidak konsentrasi ke situ. Bisa saja ini nanti diganti oleh sosok lain, kita tidak tahu. Kalau melihat pergerakan di Solo akhir-akhir ini, Pak Zul melihatnya seperti apa? Sebentar lagi hilang ini. Nggak tahu digantikan sosok yang lain, saya nggak tahu. Kan pasti dikorbankan. Daripada operasi besarnya gagal, lebih baik pemainnya dihilangkan, diganti pemain baru, kan begitu. Pak Zul melihat tanda-tanda itu di Solo? Saya lihat tanda-tanda itu. Misalnya? Ya, perubahan fisiknya itu bagian dari skenario juga. Dalam kurun waktu pendek loh, setelah dia tidak menjabat, dan sekarang bagaimana? Bukan AI itu asli itu, perubahan fisiknya itu. Kan kita tidak tahu, ini bagian dari skenario juga kita tidak tahu. Ada skenario alternatif yang mereka siapkan, dan itu kita harus jeli melihatnya. Jangan fokus kita ke Solo terus. Kemana lagi? Ya, saya tidak bisa buka di sini, tapi yang jelas kita tidak bisa konsentrasi hanya urusan Solo. Tidak bisa. Mungkin skenario akan berubah bergeser ke sosok lain atau ke tempat lain. Saya sedang cari tahu. Akan ada epicentrum baru? Iya, akan ada itu. Epicentrum Solo masih akan bertahan berapa lama lagi menurut Pak Zul? Tahun ini akan selesai, tapi ukuran-ukuran itu sudah kelihatan. Ukuran-ukuran itu sudah kelihatan. Mulai orang ini mulai dikorbankan, mulai dijadikan korban sudah kelihatan. Tidak maksimal lagi sudah. Tidak maksimal lagi. Jadi yang datang seperti Egi ini ya dapat sisa-sisa lah. Dapat sisa-sisanya. Lumayan kan? Dapat sisa tapi kan lumayan. Oke. Termasuk juga orang-orang rezim Jokowi yang ada di era Prabowo sekarang, pelan-pelan juga akan tersingkirkan? Saya kira iya. Saya kira iya. Yang saya khawatir ini semuanya. Itu loh yang saya khawatir. Tapi persoalannya apakah kita berhasil menggantikan mereka atau mereka yang buat skenario baru dengan menghilangkan pemain lama. Itu yang harus kita pikirkan. Ini berarti skenario global? Iya dong. Iya dong. Nggak bisa ini lokal-lokal. Nggak bisa. Ini permainan global ini. Dan kita harus tahu geopolitiknya seperti apa, pasti tahu. Nggak bisa kita ngomong cuma sosok, kita ribut, ijazah palsu kita ribut, Solo. Nggak bisa, kita tanpa punya visi yang lain nggak bisa. Ada bahaya besar yang sedang disiapkan untuk menguasai Indonesia. Dan kita bisa berharap banyak kepada Prabowo Subianto? Kalau saya pribadi ditanya, saya nggak terlalu berharap. Kenapa Pak? Indikasinya banyak. Satu contoh yang saya sebut, mengganti Kapolri, mengganti Panglima, itu seharusnya dilakukan jauh. Saat setelah dilantik, tidak lama kemudian diganti. Dan mereka berdua ini sudah melakukan pembangkangan loh. Jelas pembangkangannya. Iya kan? Kan saya nggak udah sebut kan jelas pembangkangannya. Panglima bangkang apa, Kapolri bangkang apa. Saya kira itu anunya. Dan waktu untuk Pak Prabowo untuk hal-hal itu menurut Pak Zul sudah harus secepatnya. Kalau dia tidak melakukan, dia sudah presiden, jenderal, ya kan? Dia juga punya pasukan. Ya inilah saatnya dia melakukan sesuatu. Pilihannya cuma itu. Bersih-bersih. Momentum bersih-bersih ini sudah hampir habis waktunya menurut Pak Zul? Iya, sudah hampir habis. Atau sudah lewat? Hampir habis. Lewat sih belum. Masih ada peluang meskipun tipis. Masih ada. Saya juga tidak melihat di kiri kanannya itu orang yang sejalan dengan dia. Saya tidak lihat gitu. Banyak yang orang-orang lama yang ada di dekatnya. Isu yang saya terima untuk ketemu aja sulit. Dipersulit atau tidak tahu saya. Tapi sulit untuk ketemu. Ya kan? Seharusnya kalau pemimpin dalam masa-masa kritis begini, ya kan, harusnya membuka diri dalam masukan-masukan dari siapapun. Jangan yang diterima yang asal Bapak senang aja kan. Begitu. Publik harus bagaimana Pak Zul menyikapi situasi ini? Ya kita harus tahu. Karena kan tidak semua publik memiliki informasi, memiliki akses informasi dan juga data seperti Pak Zul kan?
Justru itu saya hanya berkumpul dengan teman-teman yang saya kira sudah paham gitu. Tidak ada waktu lagi misalnya saya harus mendiskusikan langkah gitu. Oh, saya harus gini, oh enggak bisa, harus gini. Tidak ada waktu lagi untuk mendiskusikan, enggak ada. Ini loh yang harus kita lakukan. Mau ikut apa enggak? Itu aja cuma. Oke, pasca perang kemerdekaan kan ada situasi di masyarakat, ada gerakan 66, ada Malari, kemudian juga ada 98, ya kan? Jangan lupa, gerakan-gerakan itu apa murni dari kita? Belum tentu juga. Belum tentu. Itu dari global juga yang berbuat. Ya kan? 66 kita temukan ada jaket kuning yang buatan Amerika juga ada. Gitu. Jadi jangan kaget dengan tema-tema seperti itu. Ini berarti sejarah yang berulang, menurut Pak Zul? Iya, secara berulang, dan kita jangan kaget tiba-tiba muncul ada gerakan seolah-olah peduli sama rakyat dan bangsa. Belum tentu itu mereka juga yang buat. Udah sejarah itu kita bisa lihat kok. Saya nggak mau buka aja karena banyak yang saya kenal tuh mereka. Saya nggak mau nambahin musuh lah. Begitu. Dan sebagai aktivis senior yang sudah mengalami banyak fase ini, Iya. hari ini Pak Zul merasakan kegelisahan dan kemarahan yang luar biasa. Oh, kalau cuman kegelisahan, saya marah juga bertindak gitu. Misalnya tentang ibu kota. Saya ngomong, negara nggak punya ibu kota. Saya gugat di MK. Ada yang nanya, loh kok kamu lewat MK? Nggak peduli saya, menang atau kalah nggak peduli. Saya cuma memberitahu pada bangsa saya bahwa ada masalah, bahwa negara kita tidak punya ibu kota. Itu. Itu bentuk warning juga kepada publik. Iya dong. Kalau peka. Banyak kok yang sudah menghubungi saya dengan sign-sign itu. Banyak juga beberapa teman menghubungi saya jelaskan. Kalau mau ikut ayo. Bentuknya apa? Ya enggak mungkin dong saya buka di forum terbuka begini. Ya kan? Iya. Tapi Terakhir Pak Zul, pesan kepada rakyat atas Sama. Wati hari ini. pesan saya sebagai bangsa bangkit, bergerak atau punah sebagai bangsa. Itu. Terancam bangsa kita ini. Dan satu-satunya jalan Pancasila harus berdaulat, maka bangsa akan selamat. Oke. Pak Zul, terima kasih. Ya. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Zulkifli Ekomai, seorang aktivis senior kebangsaan terkait situasi hari ini yang dihadapi oleh bangsa kita terkait dengan kasus ijazah palsu dan juga perkembangan lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, matur suwun. Ya.